Pas. Ini berat. Cukup mas kita. Cukup sih. Tinggal sopan. Taruh sebelah sana ya. Terus aja kali ya? Boleh. Ini persiapannya udah makin matang sih. Thanks ya Gak, udah bantuin gue. Gue bersyukur banget gue bisa beli rumah ini. Mudah-mudahan aja Yasmin suka sama surprise ini. Aman. Gue yakin Yasmin pasti suka. Ini tinggal lo tambah-tambahin apa kayak yang perintilan biasanya disukain sama cewek. Iya, gue udah kepikiran sih. Halo Jen, kenapa? Halo dokter. Dokter, jangan lupa ya meetingnya diadakan hari ini. Oh iya, saya berangkat ke rumah sakit sebentar lagi ya. Makasih. Sama-sama dokter. Gak, gue harus cabut gak? Ya, gue juga mau cabut. Gimana pun juga, aku nggak akan bisa ngelawan Mama. Loli kenapa belum ada kabar ya? Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Kok nggak aktif sih nomornya? Aku kan butuh banget barang itu buat ngelupain stres aku karena masalah keluarga aku ini. Halo Luna. Apa? Oke, gue cek medsos sekarang. Oh my god, Loli. Loli ditangkap sama polisi. Gimana ini? Kalau misalnya Loli nyebut nama aku gimana? Gawat. Ayo sayang. Alisa. Coba kamu lihat ini. Kamu kenal dia? Enggak Pak, aku nggak kenal itu siapa. Ayolah, kamu gak usah ngelak. Papa tahu ini kan teman kamu yang pemakai dan pengedar narkoba. Harusnya kamu terima kasih. Karena sekarang dia udah ditangkap dan sebentar lagi dia siap-siap untuk terima hukuman. Alisa, Papa mohon kamu jangan lagi berurusan sama dia. Kamu masih muda, sayang. Janganlah kamu hancurin badan kamu, otak kamu dengan barang-barang terkutuk kayak gitu. Kamu tahu, bagi pemakai narkoba, pilihan hidupnya cuma dua, Alisa. Satu, dia mati karena overdosis. Atau yang kedua, dia membusuk di dalam sel penjara karena ditangkap polisi. Kamu anak perempuan Papa satu-satunya. Papa nggak mau kehilangan kamu. Jadi, please, jangan kamu hancurin hidup kamu. Jangan kamu bikin berantakan hidup kamu. Iya Pak. Semua orang bikin salah, ya. Tapi kan semuanya juga punya kesempatan untuk memperbaiki. Asal kamu jangan ngulangin. Ya. Iya Pak.
Kita jalan. Baik, Pak. Saya benar-benar bangga sama Dania karena dia melakukan semua pekerjaan dengan hebat. Iya, Pak. Dania. Gak salah lagi. Loli ditangkap polisi pasti karena ulah Dania. Pasti Dania tadi pergi duluan dari rumah karena mau berurusan sama Loli. Syukur deh nggak ada yang tahu kalau aku naruh handphone di sini. Romeo mana sih? Dari tadi telepon kok nggak diangkat-angkat? Apa dia lagi teleponan sama orang? Padahal kan aku mau ngasih tahu tentang Mbak Lisa sama Bu Ajeng. Apa aku telepon Dirga kali aku tanya ya? Ya, halo Yas. Halo Dirga, Dirga kamu lagi di mana? Aku lagi di luar. Lagi di urusan, kenapa emang? Kamu lagi sama Romeo nggak? Enggak sih, aku lagi sendirian aja. Nggak, kamu tahu Romeo lagi ada di mana nggak? Soalnya tadi aku telepon sibuk terus nih. Apa dia lagi sibuk? Aku nggak tahu ya Romeo di mana. Kenapa kamu nggak telepon langsung aja? Dari tadi aku udah telepon tapi dia sibuk terus. Dia lagi ngapain ya? Apa dia sibuk di rumah sakit? Ya mungkin aja sih. Kok bisa ya dia sibuk itu dan aku nggak tahu loh ini. Enggak sih Yas, dia jalanin aktivitas kayak biasanya aja sih. Ya udah kalau gitu Dirga. Terima kasih banyak ya. Iya, sama-sama. Gue harus buru-buru ngasih surprise ini ke Yasmin. Tapi lo tolong ya, jangan bocorin ini ke Yasmin dulu. Dia nggak boleh tahu. Gue jadi kepaksa bohong deh sama si Yasmin gara-gara Romeo. Biarin aja deh. Itu urusan Romeo deh. Yang penting gue fokus sama kerjaan gue aja. Siang Pak. Siang Dania. Luar biasa ya. Kamu udah bergerak cepat untuk menangkap perempuan itu. Dan paling penting adalah kamu udah menyelamatkan hidup putri saya. Saya hanya menjalankan tugas saya untuk menjaga Mbak Alisa. Ya, tapi memang orang seperti Loli itu memang udah pantas mendekam di penjara. Oh ya Dania. Iya Pak. Saya minta kamu tolong selidiki istri saya. Kenapa saya harus selidiki Bu Ajeng? Gini, kamu tahu kan, Pak Pras itu orang kepercayaan istri saya. Saya cuma mau tahu apa istri saya terlibat dalam penembakan para layang Romeo. Baik, akan saya selidiki. Oke, jalan. Ternyata bukan cuma aku aja yang curiga sama Bu Ajeng, tapi Pak Baskara juga. Sekarang Pak Baskara udah minta aku untuk nyelidikin Bu Ajeng, jadi aku bisa buktiin kecurigaan aku. Dania! Mbak? Pasti kamu kan yang udah ngomong ke papa soal Loli? Dan sekarang Loli ditangkap. Saya hanya menjalankan kewajiban saya untuk menjaga Mbak. Dek. Udah cukup, Dek. Kakak apaan sih? Kakak kenapa belain Dania sih? Kakak bukannya mau belain Dania, tapi Dania memang nggak salah. Dan tugasnya Dania adalah menjaga kamu. Dan Papa juga nggak salah. Papa sudah menugaskan Dania untuk menjaga kamu. Jadi tolong deh, buang semua sifat kekanak-kanakan kamu. Ternyata kayak gini ya rasanya dibela. Dari dulu gak pernah ada yang belain aku. Aku selalu sendiri.
Aku kagum sama Rangga yang punya sifat kebapaan dan mengayomi. Aku harus tetap kontrol hati aku dan pikiran aku. Gimana pun rasa kagumku sama Rangga, gak boleh berkembang ke arah yang gak semestinya. Rangga itu tunangannya Yasmin, Dania. Tolong deh, hilangkan sifat keras kepala kamu. Papa, mama, kakak, memang sengaja kita semua bersifat keras sama kamu karena ini semua demi kebaikan kamu. Terserah kakak mau bilang apa. Belain aja terus Dania. Aku nggak peduli. Dania, saya minta maaf ya atas sikap adik saya yang kayak anak kecil itu. Gak apa-apa, Mas. Yang penting Mbak Alisa kan terjauhkan dari pergaulan yang bisa ngejerumusin Mbak Alisa. Makasih ya, kamu udah mengerti. Sama-sama, Mas. Yaudah, saya permisi ya.